Aku takut, Kak. Takut Iya. kenapa? Takut aja, Kak, kalau sendirian. Ya nggak adik-adik? Takut nggak kalau sendirian? Adik-adik kalau lagi sendirian, kira-kira adik-adik takut nggak? Aku sih takut, Kak. Ih, enggak loh, adik-adik nggak ada yang enggak. takut. Kenapa, Kak? Kok nggak takut ya? Kalau Kak Jess takut gak Kak Jess kalau sendirian, Kak? Takut. Aduh, Gimana masa dong? kalau kita lagi sendirian kenapa mesti takut, Kak? Kak Yohanes, anak Tuhan bukan? Iya dong, anak Tuhan dong. Nah, adik-adik juga anak Tuhan kan? Kalau anak Tuhan harusnya nggak takut, Kak. Oh, karena kita punya Tuhan Yesus ya? Iya. Yang selalu temenin kita. Betul. Di Kak. hati kita gini Di ya, Kak, hati ya? kita. Sama nih kayak lagu yang kita mau nyanyiin sekarang, Kak. Wah, apa tuh, Kak, lagu yang kita mau nyanyiin? It's a great thing. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang besar. Jadi nggak boleh takut ya, Kak? Ya boleh dong. Oke deh, Kak Yoyo nggak mau takut lagi. Adik-adik semua juga, kita semua jangan takut lagi ya. Sip. Langsung aja, Kak, kalau gitu kita nyanyi sama-sama. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light Siap-siap of kita the mau Lord. running, oke? Run, 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 run in the light. Run, 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 run in the light. Run, 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 run in the light. Running in the light. Kita mau of the Lord. swimming, Kak. Swim, 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 swim. In the light. Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. Swimming in the light of the Lord. Waduh, Kak. Kenapa? Aku udah nggak takut lagi, Kak. Iya, apalagi udah gerak badan ya, Kak ya? Iya, aku Mak- jadi semangat, Kak. Iya dong, kita harus Kita mau puji Tuhan lagi ya, Kak? Oke, kalau Kak Yohanes belum capek kan, Kak? Enggak dong, belum dong. Habis jalan, lari, berenang. Adik-adiknya capek gak ya, Kak? Enggak, Kak. Wah. Semuanya semangat. Tadi Hebat ya. Kita udah puji Tuhan. Sekarang, kalau kita mau mulai ibadah, biasa kita ngapain ya, Kak? Kita mau berdoa, Kak. Oke, jadi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Lipat Ayo, semuanya tangannya. bangkit berdiri. Kita mau bilang selamat pagi, Bapak. Sikap doanya gini ya, Kak ya? Iya. Yang baik ya. Oke. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Allah
Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Frisella berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Engkau telah kumpulkan kami untuk dapat memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan bertugas kali ini. Tuhan, kami mau siap memulai ibadah sekolah minggu kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, tadi udah doa, Kak. Kira-kira adik-adik sikap doanya pinter gak ya, Kak? Tadi aku dengar ada yang suara-suara, Kak. Suara siapa nih, Kak? Suara Kak Frisella pimpin doa apa suara siapa? Suara adik-adik, Kak. Tadi ada sedikit. Ada ya? Oh, berarti doanya pinter ya, Kak ya? Pinter ngikutin kita. Wah, hebat nih adik-adik. Tapi suaranya jangan yang ngobrol sendiri ya, Kak ya? Oh iya dong, nggak boleh. Benar-benar harus berdoa ya, Kak ya? Betul, Kak. Oke, kalau gitu udah berdoa, Kak. Udah tadi nyanyi seru banget tuh yang di awal ya, yang berdoa juga seru. Nah, aku mau ajak jalan-jalan. Wah, adik-adik tapi jalan-jalannya nggak berdua doang, Kak. Jalan-jalannya semuanya. Kita semua jalan-jalan bareng Tuhan Yesus. Wah, mau nggak? Aku juga udah lama nggak jalan-jalan, Kak. Yuk kita jalan-jalan bareng sama Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi jalan serta Yesus. Siap, Kak Yoyo. Semuanya, ayo berdiri. Kita jalan di tempat aja ya, adik-adik ya. Ajakin manfaatnya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri dulu, Kak. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kanan dulu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Gimana, Kak? Jalan-jalan bareng Tuhan Yesus dan bareng adik-adik semua. Enak dong, Kak. Seru ya? Seru dong, Kak. Nyanyi tadi udah seru. Yang kedua udah berdoa, terus nyanyi seru lagi. Terus habis ini ada yang lebih seru, Kak. Kita mau dengerin firman. Oh iya, kayaknya firman kali ini soal jalan-jalan juga ya, Kak ya? Jalan-jalan juga kayaknya tuh, Kak. Waduh. Siapa yang udah kangen banget mau jalan-jalan? Aku, Kak. Sama ya? Sama, Kak Frisella juga. Tapi kita semua pasti diajak jalan-jalan sama Tuhan tadi udah. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi sambil denger firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri dan berdoa lagi. Tapi ingat ya adik-adik, walaupun dari tadi kayak bilang, kita mau jalan-jalan, pas dengerin firman Tuhan, oh iya bener, nggak boleh jalan-jalan. Nggak boleh sambil lari-lari sana-sini. Betul. Sambil nyomotin cemilan di kulkas, Kak. Nggak boleh ya. Duduk diam sekarang. Duduk diam yang manis, dengerin kira-kira firmannya jalan-jalan soal apa ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita nyanyi firman Tuhan. Ku dengar ya, Kak ya? Oke. Sikap doa semuanya adik-adik. Nanti waktu berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita ulang ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
semuanya, sikap doa. Kita mau berdoa, kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih telah memimpin kami dalam puji-pujian. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan yang pakai kakak agar menyampaikan dengan baik. Dan juga kami semua bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay, hari ini hari Minggu. Saya seneng banget. Hari Minggu itu nanti jam 10. Kita itu mau sekolah minggu. Mau buka YouTube. Tapi HP saya mana ya? Aduh, kok nggak ada? Coba saya cari sini. Nah, udah ketemu nih HP-nya. Saya bisa sekolah minggu sekarang. Saya nyalain dulu. Lah, kok mati? Ya, aduh, ya lobet. Gimana mau sekolah minggu nih? Harus cari cacasan lagi. Ngecas dulu. Aduh, ada-ada aja nih. Udah nih. Saya mau ngecas dulu. Ya, asik nyala, udah bisa. Asik, bisa sekolah minggu. Ya, kenapa nggak bisa ya ke YouTube? Ya, internetnya, aduh, putus lagi dah. Kuota, saya pindah ke kuota. Aduh, habis juga. Aduh, gimana nih? Padahal saya itu senang mau sekolah minggu. Ada-ada aja nih halangannya. Banyak banget rintangannya. Jadi males. Tadi udah HP-nya nggak tahu kemana. Udah gitu lobet lagi. Sekarang internetnya putus. Nggak ada. Kuotanya habis. Kesel nih. Loh, Ica, tadi katanya mau sekolah minggu. Kok ngambek-ngambek gitu di sini, manyun-manyun gitu? Kenapa? Mau, tapi jadi kesel. Loh, kenapa jadi kesel? Kenapa jadi malas sekolah minggu? Coba cerita sama Kak Sarah. Kenapa? Tadi tuh saya cari itu HP, lupa naruhnya di mana. Padahal saya udah seneng-seneng mau sekolah minggu. HP-nya nggak ada, terus? Iya, dicari dulu. Udah ketemu, mau dinyalain, lobet. Terus? Ada-ada aja nih. Terus udah gitu saya cas. Udah dicas, nyala kan? Iya. Udah nyala, saya mau buka YouTube, nggak bisa. Kenapa? Internetnya nggak ada? Iya, kuotanya juga habis. Terus Icanya jadi males? Malas. Padahal anak Tuhan yang baik, walaupun mau beribadah tapi banyak rintangan, mau mengikuti Yesus tapi banyak rintangan, nggak boleh males, nggak boleh ngambek, harus tetap setia. Nih, kayak firman yang mau Kak Sarah bawain hari ini. Oh? Iya, mau denger nggak Ica? Mau. Adik-adik di rumah mau denger nggak? Nah, kalau mau Ica dan adik-adik di rumah sekarang harus duduk yang manis. Kak Sarah mau bawakan firman Tuhan dulu. Dengerin ya. Iya. Biar Kalau nggak gitu ngambek lagi ya. Iya, kalau gitu. Ya udah. Saya duduk ya. Iya, oke, duduk yang manis Dah, ya. Kak. Duduk dulu ya, Kak. Oke. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, minggu ini Kak Sarah masih mau membawakan firman tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas. Ayo, ada yang inget nggak?
minggu kemarin Bapak Paulus dan Bapak Silas ada di kota apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Coba, siapa yang masih ingat ya? Oh, iya benar. Bapak Paulus dan Bapak Silas minggu kemarin ada di kota Filipi. Nah, sekarang Bapak Paulus dan Bapak Silas ada di kota yang bernama Tesalonika. Nah, di kota Tesalonika ini adalah kota yang sangat besar. Banyak pedagang-pedagang berdagang di kota ini. Sehingga kota ini sangat ramai adik-adik. Nah, pelayanan Paulus dan Silas di kota ini juga diberkati oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang tadinya nggak kenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan Yesus. Mereka juga mau menerima ajaran-ajaran dari Paulus adik-adik. Nah, tapi adik-adik di kota Tesalonika ini Bapak Paulus dan Bapak Silas juga mengalami kesulitan. Mereka nggak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka kan walaupun pelayanan, mereka masih perlu makan, perlu minum, perlu membayar tempat tinggal. Nah, oleh sebab itu mereka harus bekerja. Mereka bekerja siang dan malam. Tak lupa mereka juga tetap melayani umat Tuhan di kota Tesalonika. Nah, adik-adik, walaupun mereka sudah bekerja siang dan malam, tapi mereka juga uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi karena Tuhan baik adik-adik, Tuhan menyertai pelayanan mereka, ada seorang jemaat dari Filipi, dari kota sebelumnya, datang dan memberikan uang untuk Paulus dan teman-temannya. Sehingga Paulus kebutuhannya tercukupi. Nah, Paulus makin semangat dalam melayani Tuhan di kota itu. Karena semakin semangat adik-adik, nih, tadinya ada beberapa orang yang percaya dan mendengar Tuhan Yesus, sekarang semakin banyak. Nih, tuh, semakin banyak orang yang datang untuk mendengar ajaran tentang Tuhan Yesus. Tapi, lagi-lagi Paulus menemui kesulitan. Karena semakin banyak orang ingin mendengar ajaran tentang Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi di kota Tesalonika, mereka nggak suka. Mereka memusuhi Paulus dan teman-temannya. Mereka nggak suka mendengar ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus. Lalu bahkan mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk Paulus, Silas, dan teman-temannya yang lain. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, untuk menjaga keselamatan mereka, Paulus dan Silas dan para rasul yang lain akhirnya pergi dari kota Tesalonika menuju kota berikutnya, yaitu di kota Berea. Nah, kota Berea ini terletak di kaki Gunung Olimpus. Gunung Olimpus itu adalah gunung berhala bagi orang-orang Yunani. Nah, adik-adik, di kota Berea ini Paulus juga mengajar di rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Kira-kira orang-orang Yahudi di kota Berea ini mau nggak ya mendengar dan menerima ajaran tentang Tuhan Yesus? Mau nggak ya? Yuk kita lihat kebenarannya, yuk kita lihat di Alkitab. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dan 12. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, adik-adik, ternyata di kota Berea itu orang-orang Yahudi Iya, mereka menjadi percaya tentang ajaran tentang Tuhan Yesus. Mereka senang banget mendengar ajaran Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga tiap hari menyelidiki di kitab suci. Mereka rajin membaca kitab suci. Nah, karena semakin banyak orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang Yunani juga, bukan cuma orang Yahudi, orang Yunani di kota Berea, mereka Mereka percaya tentang ajaran Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Paulus. Nah,
Tapi lagi-lagi adik-adik, Paulus menemukan kesulitan. Orang-orang Yahudi yang di kota sebelumnya, yang di kota Tesalonika, mereka datang karena mereka mendengar bahwa orang-orang Yahudi di Berea percaya dengan ajaran Paulus. Mereka datang, lalu mereka menghasut, mereka ngejelek-jelekin ajaran Paulus, mereka menjelek-jelekan Paulus. Sehingga orang-orang Yahudi di kota Berea ini menjadi bingung, tapi mereka masih tetap percaya kepada Paulus. Mereka mengasihi Paulus. Sehingga orang-orang Yahudi di kota Berea ini bilang kepada Paulus, lebih baik Paulus menyebarkan ajaran tentang Tuhan Yesus di kota lain aja, demi keselamatan Bapak Paulus juga. Nah, tidak sedikit dari mereka juga bahkan mengantar Bapak Paulus ke kota lain. Nah, akhirnya Bapak Paulus tiba di kota selanjutnya, yaitu kota Athena. Nah, tapi di kota ini Bapak Paulus melayani seorang diri adik-adik, karena Bapak Silas dan beberapa rasul lainnya tetap tinggal di kota Berea. Nah, kota Athena ini Bapak Paulus berjalan-jalan, melihat-lihat sekelilingnya, tapi dia berjalan seorang diri adik-adik. Dia merasa sedih, merasa kangen sama teman-temannya, karena di kota ini dia harus melayani seorang diri. Nah, tapi adik-adik, ketika Bapak Paulus berkeliling, melihat, wah, kota Athena itu, nih, megah sekali, indah sekali. Tapi sayang sekali adik-adik, di kota Athena ini banyak orang masih menyembah patung-patung, masih berdoa kepada dewa-dewa. Wah, Bapak Paulus semakin ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus di kota ini. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah sesungguhnya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menciptakan segalanya. Bukan patung-patung berhala yang nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, Bapak Paulus semakin semangat mengajar. Setiap dia pergi ke pasar, kemanapun, ketemu orang, dia selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Lalu, banyak orang juga yang menjadi penasaran. Banyak orang yang percaya tentang Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang di Athena mengajak Bapak Paulus untuk mengajar di sebuah taman. Tapi lagi-lagi adik-adik, ketika Bapak Paulus sedang mengajar, ada kesulitan juga. Banyak orang juga yang nggak percaya. Banyak orang yang menganggap ajaran Bapak Paulus itu, bohong, nggak mungkin itu. Banyak yang nggak percaya juga. Nah, adik-adik, kayaknya tadi ya di kota Tesalonika, kota Berea, kota Athena, Bapak Paulus banyak menemukan kesulitan. Tetapi Bapak Paulus tetap setia mengikut Tuhan dan tetap setia Ia mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Jadi walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak rintangan, banyak halangan, Bapak Paulus tetap setia untuk mengajarkan dan mengikuti Tuhan Yesus. Ica, sini. Sini, Ica. Iya. Nah, tadi Ica udah dengar firman yang Kak Sarah bawain kan hari ini? Iya, Nah, udah. Kita sebagai anak Tuhan yang baik, meskipun mau beribadah, mau mengikut Tuhan, banyak halangan, banyak rintangan. Kayak tadi ya, Paulus di Tesalonika, di Berea, di Athena, banyak rintangan, tapi Paulus tetap setia mengikut Tuhan dan mewartakan firman Tuhan. Nih kayak Ica tadi, walaupun HP hilang, HP lowbat, nggak ada internet, nah tetap setia nggak ikut kebaktian online? Tetap dong. Nah, baru itu anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik di rumah juga seperti itu ya, walaupun banyak halangan untuk mengikuti Tuhan, mengikuti kebaktian online, tapi nggak boleh males, nggak boleh menyerah. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Oke, Sekarang kalau gitu mau nggak dengerin? mau. Nih ya Kak, Iya, kan nggak bisa iya. bagi hotspot. Iya deh, biar Ica bisa ikut kebaktian online, Kak Sarah kasih hotspotnya nanti. Asik. Tapi ikut Kak Sarah berdoa dulu ya. Kita mau berdoa dulu nih, habis firman. Oke, baik. Ya, yuk. Ya. Sekarang adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa.
Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu untuk firman-Mu hari ini. hari ini. Tuhan, ajar kami ajar kami untuk selalu setia mengikut Engkau, beribadah, dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun banyak halangan, banyak kesulitan di hadapan kami. Tanamkan firman ini di hati kami. Dan sekarang kami mau aktivitas Tuhan yang pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang kita mau catat buku, ayat lemas, dan aktivitas. Sekarang buku catatannya disiapin, alat tulisnya disiapin, kita mau mulai mencatat. Tanggal 20 Februari 2022. Judulnya Paulus di Tesalonika, Berea, dan Athena. Sekali lagi, Paulus ada di Tesalonika, Berea, dan Athena. Bahannya ada di Kisah Para Rasul 17. Bahan Kisah Para Rasul 17. Sekarang kita mau ayat emas. Siapin Alkitabnya. Udah siap semua? Kita mau buka di Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Udah ketemu semuanya? Yosua ada di Perjanjian Lama atau baru? Perjanjian Lama. Udah ketemu ya? Kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Sampai situ aja adik-adik. Pendek kan? Kita baca sekali lagi. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Oke, sekarang Alkitabnya boleh disimpan. Kita mau aktivitas. Hari ini mau bikin apa? Tadi Paulus jalan-jalan. Sekarang adik-adik, papi maminya pasti suka nih jalan-jalan pakai ini. Tada, kakak bikin sepeda. Ya, siapa yang suka naik sepeda? Kita mau bikin sama-sama ya. Gampang caranya. Adik-adik bisa download dulu. Dan minta papi maminya untuk print gambarnya. Setelah di print, seperti biasa, adik-adik warnain. Boleh pakai pensil warna, spidol, atau apapun. Dan warnanya terserah adik-adik. Ya, adik-adik mau merah, biru, boleh. Lalu kita mau gunting. Nah, di sini ada titik-titik abu-abunya. Adik-adik ikutin ya. Nah, pokoknya adik-adik gunting sampai selesai. Jangan lupa yang garis 2 ini juga adik-adik gunting. Kalau udah jadi, kalau udah ada lagi nih. Tada! Dan rodanya. Ini yang garis tadi buat roda. Caranya gimana? Siapin lem. Kita mau lem satu sisi.
Lalu adik-adik sambungin. Udah jadi bulat, adik-adik dilipat dikit, ambil gunting, gunting sedikit. Nah, jadi ada bolongannya. Seperti ini, lalu ambil sepedanya, adik-adik masukin di belakang satu, terus kakak udah ada rodanya tuh lagi nih. Dibolongin juga ya, masukin di depan. Nah, seperti ini, disimpan dulu. Terus buat nempelnya, kita siapin alas. Kakak pakai karton warna kuning. Adik-adik kalau nggak ada karton, pakai kertas biasa boleh. Ambil spidol, kita mau gambar jalanannya. Jalanan. Terus kakak mau kasih bunga-bunga deh, biar warna-warni. Nah, kita gambar bunga. Adik-adik boleh hias yang sebagus mungkin. Biar tambah rame, kakak mau tambahin rumput. Nah, kalau udah adik-adik hias alasnya, ambil lagi sepedanya. Di bagian bawahnya adik-adik kasih lem. Nah, kalau udah tadi rodanya ditempel di alasnya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi adik-adik naik sepeda. Oke, kalau udah dibikin jangan lupa difoto dan di tag di Instagram Tabernacle Family Junior. Kakak tunggu ya. Sampai di sini aktivitas dari kakak. Dadah, sampai jumpa.